Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, masih semangat ya dalam belajar? Di video kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 5, yaitu dengan tema Sholat Kewajibanku. Tapi seperti biasa, ayo kita berdoa bersama dahulu supaya ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Di gambar 1 ada bapak-bapak yang sedang mengumandangkan azan. Azan itu panggilan atau seruan untuk melakukan sholat. Nah, di gambar kedua ada ayah, ibu, dan anak-anaknya yang sedang menuju ke masjid untuk melakukan sholat. Di gambar 3 yaitu gambar orang-orang yang sedang melakukan sholat berjamaah. Dan di gambar 4, yaitu gambar orang-orang yang berdoa bersama setelah selesai melakukan sholat. Nah, anak-anak, sebagai umat Islam, ibadah pertama yang wajib kita kerjakan adalah sholat. Tapi, apakah kalian tahu, sebenarnya sholat itu bukan sekedar tuntutan loh, tapi juga sangat bermanfaat untuk kita. Yuk kita simak materinya dan cari tahu manfaat dan hikmah sholat. Subtema pertama, inti ibadah sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah dengan serangkaian gerakan dan ucapan tertentu, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah bukti pengabdian diri kepada Allah. Oleh karena itu, setiap umat muslim wajib melakukan sholat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Anak-anak, kita wajib melakukan sholat, karena sholat itu merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba loh. Jadi nanti setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan dan mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang selama ini dikerjakan di dunia selama mereka hidup. Saat itu, manusia juga akan ditimbang amal baik dan amal buruknya. Dan ibadah yang pertama kali dihitung adalah ibadah sholat. Jadi, kalau kita banyak melakukan kebaikan lain seperti membantu orang tua, atau banyak bersedekah, atau amal-amal yang lainnya, tetapi tidak melakukan sholat, maka sia-sialah amalan kebaikan yang lain itu. Jadi, bagaimana? Anak-anak semuanya sudah terbiasa sholat belum? Kalau sudah, berarti sudah tahu waktu dan gerakan sholat. Sholat yang wajib kita kerjakan adalah sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan sholat isya. Jangan lupa ya, dan ingat selalu bahwa sholat itu wajib hukumnya. Kalau wajib, artinya jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan, maka kita akan mendapatkan dosa. Tanamkan selalu dalam pikiran kalian bahwa sholat itu bukan hanya sekedar tuntutan atau kewajiban, tapi sholat itu kebutuhan kita. Karena banyak sekali hikmah dan manfaat yang akan kita dapatkan dari mengerjakan sholat. Apa saja sih?
Ayo kita simak videonya sampai selesai dan cari tahu manfaat-manfaat mengerjakan sholat. Subtema 2. Hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah sholat yang pertama yaitu membuat kita selalu mengingat Allah. Dan yang kedua, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah menunaikan kewajiban kita, insya Allah akan sayang dan ridho pada kita. Hikmah yang ketiga yaitu membuat kita disiplin waktu, hidup menjadi teratur dan tertib. Karena sholat itu ada waktu-waktunya. Dan dengan sholat akan membuat diri kita menjadi disiplin. Hikmah yang keempat, sholat akan membuat kita hidup dengan bersih. Karena setiap akan melakukan sholat, kita harus bersuci dan membersihkan diri dahulu. Tidak hanya diri, tapi juga lingkungan atau tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Sholat juga akan membuat hati kita menjadi tenang dan tentram, sehingga hidup kita akan menjadi damai. Hikmah yang keenam, dengan melakukan sholat, maka dapat memelihara diri kita dari perbuatan dosa. Dan sholat juga dapat membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Anak-anak, ternyata sholat itu juga dapat membuat kita jadi lebih sehat loh. Beberapa gerakan sholat memacu diri kita untuk menjadi sehat. Kalian mau tahu? Ayo kita pelajari gerakan-gerakan sholat dan juga manfaatnya. Dengan begitu, kalian akan lebih semangat dalam melakukan sholat. Untuk sementara, video ini sampai di sini dulu. Nantikan di video berikutnya, kita pelajari gerakan-gerakan sholat juga manfaatnya. Dengan begitu, kalian akan lebih semangat dalam melakukan sholat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video materi berikutnya ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.